Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para pemirsa yang melihat saya, sesungguhnya di antara ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia senantiasa mempelajari keburukan-keburukan untuk ia tinggalkan. Saya ulangi sekali lagi, di antara ciri orang yang beriman adalah dia senantiasa mempelajari keburukan-keburukan untuk dia tinggalkan, untuk dia hindari. Sebagaimana ulama mengatakan, arraftu syarrah la disyarrih, lakin litawakkihi. Aku mempelajari keburukan-keburukan bukan untuk diamalkan, lakin litawakkihi, akan tetapi untuk kami tinggalkan, untuk kami jauhi. Wa man lam ya'rifu syarrah minal khairi yaqa fihi. Barang siapa tidak mengetahui keburukan-keburukan dari kebaikan, maka yaqa fihi, maka dia akan terjerumus kepada keburukan. Jadi orang yang tidak mengetahui keburukan-keburukan dari kebaikan, maka ia akan terjerumus kepada keburukan. A'lamu aw lam ya'lam, baik ia sadar ataupun tidak, pasti keburukan akan ia lakukan tanpa ia sadari. Seperti apa kalau kita permisalkan ya, seperti sedekah. Sedekah itu kebaikan. Sedekah itu kebaikan. Akan tetapi di dalam sedekah juga ada keburukan. Apa keburukan di dalam sedekah? Keburukan di dalam sedekah adalah ketika ia mengungkit-ungkitnya ketika ia bersedekah. Itu keburukan-keburukan yang harus ia tinggalkan. Berarti mengungkit apa yang ia beri, apa yang ia sedekahkan, maka itu keburukan yang membatalkan pahala dari sedekah tersebut. Itu keburukan yang harus ia tinggalkan. Begitu juga menyakiti hati orang yang ia beri. Ia merendahkan, menyakiti hatinya yang ia beri sedekah tersebut. Itu juga keburukan-keburukan bagi orang yang bersedekah. Jadi sedekah ada kebaikan, tapi di dalam kebaikan juga ada keburukan-keburukan yang harus seseorang hindari. Para pemirsa yang saya hormati, dan di antara juga sifat yang harus dijauhi oleh orang yang beriman kepada Allah adalah sifat kemunafikan. Karena kemunafikan ini adalah sifat yang buruk, yang sangat bertentangan dengan keimanan seseorang. Adapun munafik secara bahasa adalah nafak terowongan atau underpass, atau dengan kata lain nafikul yarbuk, yaitu al-yarbuk ini sejenis hewan yang seperti tikus, yang ia hidup di dataran tinggi seperti pegunungan atau padang pasir, yang ia membuat lubang untuk ia masuk dan membuat beberapa lubang untuk ia keluar, sehingga kalau ada musuh yang ingin menerkamnya, maka musuh sangat sulit untuk menebaknya. Apakah keluar dari lubang sini, dikira dari lubang sini oleh musuh, tapi keluar dari lubang yang sana. Artinya bermuka dua orang munafik tersebut. Zahirnya itu tidak sama dengan batinnya, lisannya tidak sama dengan hatinya. Walaupun pembicaraannya bagus, baik, tapi hatinya busuk. Itulah kemunafikan. Dan munafik itu ada dua yang dijelaskan oleh ulama. Yang pertama an-nifaqul akbar, yaitu kemunafikan yang besar. Yang kedua an-nifaqul asghar, yang kedua adalah kemunafikan yang kecil. Adapun kemunafikan yang besar adalah kemunafikan yang berkaitan dengan i'tiqadi, berkaitan dengan akidah. Yang mana yang dimaksud
kemunafikan yang besar ini seseorang yang tidak senang dengan syariat agama Islam, tidak senang dengan hukum-hukum Allah, membenci orang-orang Islam yang mengamalkan ilmunya. Mereka tidak senang kalau syariat agama Islam berjaya di atas muka bumi. Sedangkan KTP dia Islam, jadi tidak senang dengan hukum Islam. Kalau mempelajari hukum Islam seakan-akan menjadi beban yang banyak sekarang ini. Orang tidak mau belajar ilmu Islam, hukum-hukum Islam. Mengapa? Kalau belajar hukum Islam nanti menjadi beban. Melakukan ini tidak boleh, melakukan itu tidak boleh, hutang di bank tidak boleh, hutang yang ada buduannya atau anakannya itu tidak boleh. Baik transaksi yang tidak jelas, semisal menebus pohon mangga beserta buahnya tidak jelas, itu tidak boleh. Perjudian dan lomba-lomba yang mengambil hadiah dari uang pendaftaran, jadi segalanya tidak boleh, menjadi beban sehingga dia malas untuk belajar ilmu agama. Orang tipe seperti ini orang munafik yang tidak suka agama Islam itu berjaya di atas muka bumi. Orang-orang yang seperti ini sedangkan KTP-nya Islam, orang-orang yang seperti ini mendapatkan siksaan yang sangat pedih oleh Allah dibandingkan daripada kafir asli. Mengapa orang munafik itu siksaannya lebih besar, lebih pedih daripada orang kafir asli? Karena orang munafik yang KTP-nya Islam itu, yang benci dengan syariat agama Islam, tidak mau mempelajari hukum-hukum syariat Islam karena menjadi beban. Nah, karena itu orang-orang munafik itu menghancurkan Islam dari dalam. Sedangkan kalau ditinjau kerusakan yang ditimbulkan dari dalam itu lebih besar kerusakannya daripada kerusakan yang ditimbulkan dari luar. Orang munafik ini menimbulkan kerusakan dari dalam, jadi lebih besar. Orang kafir yang menimbulkan kerusakan dari luar itu lebih sedikit, karena teori yang menyatakan kerusakan yang ditimbulkan dari dalam itu lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan dari dalam. Kerusakan yang ditimbulkan dari dalam itu lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan dari luar. Dan ciri orang munafik di zaman Nabi, dia adalah orang yang tidak sholat pada waktu Isya, pada waktu subuh. Mengapa dia tidak sholat? Karena pada dua waktu itu waktu yang sunyi, yang sepi, tidak kelihatan orang, sehingga mereka nakal, mereka tidak mau sholat. Kalau duhur, asar, maghrib, dia sholat, akan tetapi tujuannya bukan untuk Allah. Tujuannya dia agar terlihat soleh, sedangkan tujuannya bukan karena Allah, hanya dia agar terlihat soleh. Dan diantara cirinya adalah dia orang yang pelit terhadap hartanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik satu, orang munafik laki-laki dengan orang-orang munafik perempuan satu dengan yang lain, itu kata Allah sama saja. Munafik dengan yang ini dengan yang itu sama saja itu. Ya'muruna bil munkar, yang mana mereka saling memerintahkan kejahatan, kerusakan, kemaksiatan, kemungkaran yang saling ia perintahkan, yang saling ia wasiatkan, memerintahkan kerusakan, kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah seseorang dari perbuatan yang baik, yang ma'ruf, yang bagus. Wa yakbiduna aydiyahum,
dan mereka menggenggamkan tangannya, artinya mereka pelit. Jadi sifat munafik ini orang yang pelit juga di dalam hartanya, pelit terhadap keluarganya, pelit terhadap anak yatim, fakir miskin, bahkan ke saudara-saudaranya. Mereka pelit. Nasullaha fanasiyahum, mereka itu melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasikun, sesungguhnya orang-orang munafik itulah yang melakukan kefasikan. Orang-orang munafik yang seperti ini, perangainya sudah jelek, tingkahnya sudah buruk, jelek. Dia memerintahkan kerusakan, memerintahkan keburukan. Kalau ada orang yang mau ngaji lah, jangan, ndak usah ngaji pengajian, ndak usah ikut pengajian umum, ndak usah sholat, ayo kita kerja aja, dilarang. Kalau ada perbuatan maksiat, mereka memerintahkan, ayo di sana ada dangdutan, kita sawer-saweran, ayo. Itulah tipe-tipe orang munafik. Yang orang-orang seperti ini memerintahkan keburukan-keburukan, orang ini mendapatkan siksaan yang sangat besar di sisi Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa la tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu siksaannya berada di tingkatan paling bawah, atau orang munafik ini terkenal dengan siksaan berada di keraknya api neraka. Wala tajid lahum nasira, dan sekali-kali engkau tidak akan mendapatinya mereka seorang penolong pun. Para pemirsa yang saya hormati, adapun kemunafikan kecil, an-nifaqul asghar, yaitu berkaitan dengan amali, perbuatan. Walaupun seseorang yang Islam yang melakukan kemunafikan kecil ini tidak sampai kepada derajat kekufuran, tapi dosanya sudah dianggap dosa besar. Mengapa kemunafikan kecil ini sudah dianggap dosa besar? Karena kemunafikan ini adalah sifat yang merusak. Kemunafikan ini adalah perbuatan yang merusak, berbahaya, sehingga tergolong pada dosa besar. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tanda-tanda munafik ini. Ayatul munafikin salasun, kata Rasulullah, tanda orang munafik itu ada 3, kata Rasulullah. Idza haddatsa kadzaba, ketika ia berbicara maka ia bohong di dalam pembicaraannya. Jadi ketika dia berbicara kepada orang, saudaranya atau teman-temannya, ia pembicaranya bohong. Itu tanda orang munafik, dosa. Wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika ia berjanji maka ia akan berkhianat. Berjanji, ya paling kecilnya berjanji kepada anaknya, berjanji kepada saudaranya, berjanji kepada temannya, tapi tidak ditepati. Itu ciri orang munafik dan tergolong sudah dosa besar. Wa idza tumina khana, ketika ia diberi amanah maka dia khianat. Diberi ini uang, dipasrahin uang, kemudian dia korupsi, tidak amanah, khianat. Itu orang-orang munafik. Di dalam hadis yang lain ada tambahan, wa idza khasama fajara, ketika ia berbuat masalah maka ia akan berbuat kedustaan. Ketika ia semisal berada di pengadilan, dia akan mendatangkan saksi-saksi palsu, bukti-bukti palsu, yang mana ia supaya menang, padahal saksi-saksinya palsu, bukti-buktinya palsu, membuat kerusakan. Wa idza ahada ghadara, dan ketika ia berjanji maka ia akan mengingkari janji tersebut dengan khianat atau dengan menyakitinya. Orang Islam yang memiliki KTP Islam juga, yang ia memiliki sifat-sifat dari ciri-ciri yang saya sebutkan, walaupun tidak sampai kepada derajat kekufuran yang besar, nah itu sudah tergolong dosa besar.
meskipun tidak sampai derajat kekufuran, ini sudah tergolong dosa besar. Para pemirsa yang saya hormati, oleh karenanya marilah kita kalau berjanji harus ditepati. Jangan kita berjanji kemudian tidak ditepati, karena banyak orang yang janji palsu sekarang. Janji beliin cat, janji mau ngasih uang 2 juta tapi bohong. Buktinya gak ada. Gitu. Itu janji-janji palsu, tidak boleh. Itu karena janji-janji yang tidak ditepati itu karena ciri orang munafik dan mendapatkan dosa dan jadi sifat celaan, sifat buruk. Begitu ketika ia berbicara, maka berbicara dengan sopan, dengan benar, dengan jujur. Jangan sampai berbohong. Karena Rasulullah bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkannya ke kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan membimbingnya menuju surga. Dan sebaliknya, kebohongan itu mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan akan menunjukinya masuk ke neraka. Maka dari itu marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah mengamalkan cabang iman yang banyak ini dengan baik dan sempurna. Dan semoga kita orang Islam diberikan kekuatan oleh Allah menjauhi sifat-sifat kemunafikan. Cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang tiada batas. Kami cukupkan sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.